gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, para hadirin. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainul Tarim, itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, tidak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait dongeng-dongeng khurafat yang disebarkan oleh Habib Alawi ataupun kita sebut adalah para habaib. Jadi mereka ini kalau berceramah ini tidak terlepas yaitu dari kisah-kisah khurafat ataupun dongeng-dongeng dari leluhurnya yang mereka sampaikan kepada jamaahnya. Tentunya ya teman-teman, kita harus terus menyuarakan kebenaran. Jangan sampai mereka ini menyesatkan yaitu kaum muslimin yang ada di Nusantara ini. Saya juga prihatin ya bahwasanya kaum muslimin yang ada di Indonesia ini sangat mudah sekali yaitu mereka dibohongi dengan kisah-kisah khurafat dari leluhurnya. Padahal mereka sendiri ini ya tidak memiliki ataupun tidak memiliki karomah apa-apa ya. Nah maka dari itu mereka ini hanya meninggi-ninggikan yaitu leluhurnya, bahwasanya kakek saya ini Al-Habib ini bisa itu, bisa terbang ya, bisa membaca kitab kebalik, ya, bisa memandangi api neraka, bisa naik ke atas langit bertemu dengan Allah 7 kali dalam sehari dan lain-lain. Pokoknya banyak sekali teman-teman ya. Kalau kita dengarkan ceramah dari mereka itu isinya hanya khurafat, bisa memadamkan api neraka, bisa menurunkan rantai emas dari langit, bisa menurunkan hujan susu dan lain-lain. Bahkan malaikat Munkar dan Nakir itu dibentak teman-teman. Nah ini kan konyol ya teman-teman. Nah oke teman-teman, coba mari kita simak videonya. Ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Nah teman-teman, jadi ceramah seperti inilah yang membuat ya kemarahan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi telapak kaki Habib yang kotor, yang nakal, yang pezina, yang pemabuk dan lain-lain itu lebih mulia daripada kepala kiai yang bersorban. Nah seperti itu ya teman-teman ceramahnya. Ya ini dari mana asalnya teman-teman ya? Ini mereka itu mengambil dari mana? Astagfirullah ya. Jadi telapak kaki Habib yang kotor lebih mulia dari kepala kiai yang bersorban. Ini jelas-jelas adalah ya penghinaan ya teman-teman terhadap kiai-kiai Nusantara. Coba mari kita lanjutkan ya. Ini kita punya apa namanya nih, siwaknya kita lebih baik dari dunia seisinya. Begitu. Mana lebih hebat? Kursi menteri atau siwak saya? Wallahi siwak kanannya, siwak ini lebih hebat daripada kursi gubernur, lebih hebat daripada kursi wali kota, lebih hebat dari kursi menteri, lebih hebat daripada kursinya presiden. Kenapa? Ini siwak saya adalah singgasana dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kursi, ambil makan tuh kursi. Itu kursi nggak muat dalam kuburan, begitu, bikin sempit di dalam kuburan. Siwak saya bikin kuburan saya jadi luas, bikin kuburan jadi lapang. Itu kursi nggak bisa nolong di sirat, di jembatan yang membentang di atas neraka besok. Ini siwak saya nih, begitu, bikin tuh jembatan jadi pendek cuma sejengkal doang. Nah seperti itu ceramahnya teman-teman ya. Kalau ingin menyampaikan yaitu keutamaan bersiwak, sampaikanlah. Jangan membanding-bandingkan seperti itu ya. Jadi itu adalah bentuk kesombongan ya teman-teman. Jadi kalau mau menyampaikan siwak ya, misal sunnah-sunnah bersiwak, nah, keutamaan bersiwak, nah seperti itu ya teman-teman. Bla 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 bla. Tapi janganlah ya merendahkan yang lain gitu teman-teman. Apalagi yaitu suuzon gitu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Habib Umar bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas lah. Itu karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sadaf, syawari'ut Tarim syaikhun man la syaikha lah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, para hadirin. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainul Tarim, itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, tidak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah. Tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim 2 hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain Al-Hawtah. Ziarah Nabi Hud ya teman-teman ya. Kenapa enggak umroh, enggak haji? Ini kan aneh ya teman-teman ya. Jadi mereka itu ajarannya gimana itu? Jadi kiblatnya itu di kuburan ya teman-teman ya. Bukan di Makkah gitu ya, ataupun di Ka'bah gitu. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziyarah fadhil muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di makamnya Fadhil Muqaddam. Ya katanya oleh ahli syair, baladun toba maskanuha walaha rabbur rahim, fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya karim. Ya surganya dunia itu tarim, para walaupun bangunannya itu tanah.
Jadi orang ini adalah marketing tarim ya teman-teman. Pantesan ada umroh di tarim. Bahkan mereka itu membuat mengelilingi kuburan Nabi Hud ya teman-teman. Jadi saya juga aneh ya, mereka ini ajarannya itu ikut siapa gitu ya. Kalau ikut Rasulullah SAW, ya udah ya pergi haji, umroh, bukan mengelilingi kuburan Nabi Hud ya teman-teman. Itu ada videonya. Jadi mereka itu mengaku sebagai cucu Nabi, tapi ajarannya ini sangat jauh sekali dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan kacau ya teman-teman ya. Bagaimana cara mereka itu beragama? Ya, lalu kemudian disampaikan kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia ini sebagian ada yang mengikutinya. Nah maka dari itu teman-teman ya, hati-hati nih ajaran dari Habib Alawi yang ada di Tarim sana itu ya. Mereka itu malah lebih yaitu memuja kuburan daripada pergi haji ataupun umroh teman-teman. Mereka itu lebih mementingkan yaitu mengelilingi kuburan Nabi Hud yang katanya kuburan Nabi Hud, tapi ini masih diperselisihkan ya teman-teman. Ya katanya mereka itu menemukan kuburan Nabi Hud itu melalui mimpi. Kapan bangunnya kalau mimpi terus ya? Coba mari kita lanjutkan. Ente ampe doer baca selawat sama Nabi Muhammad puluhan miliar gak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perlu pelantara. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Tanpa wasilah mau ente triliunan baca selawat sama Nabi nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Tangan guru ente yang bakalan besok bawa ke depan Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi jangan entengin. Wah, saya mencukup selawat 1 juta kali nggak perlu guru. Ingat, ente nggak kenal besok siapa Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad nggak bakal kenal ente walaupun ente selawat sebanyak-banyaknya kalau ente nggak pernah kenal keluarga Nabi Muhammad. Hubbu nabiyukum, kalau mau kenal Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi mereka itu kalau berceramah itu selalu ya begitu ya. Ente kalau tidak kenal keluarga Nabi, ya cucu Nabi, ente nanti tidak akan bisa bertemu dengan Rasulullah. Mereka itu selalu mengacam seperti itu teman-teman. Ya, sholawat saja kok ya melalui perantara. Ya itulah mereka ya teman-teman. Mereka itu ingin dipuja-puja. Ya maksudnya melalui perantara yaitu melalui yaitu cucu Nabi gitu ya, para Habib gitulah ya. Pada intinya kita ini akan dimintai uang teman-teman. Itu selalu ya di dalam kajiannya ataupun pengajiannya itu seperti itu. Aneh ya teman-teman ajarannya itu. Lawang mau sholawat kok ya harus melalui perantara. Ya ini ajaran dari mana teman-teman? Padahal kita itu dianjurkan untuk bersolawat, gak ada perantara-perantaraan. Ya cukup sholawat kepada Rasulullah, nyampe sholawat kita teman-teman ya. Ini harus melalui perantara ya. Seperti itulah teman-teman ya, doktrin-doktrinnya itu untuk menarik jamaah itu seperti itu. Juga aneh teman-teman ya. Anehnya tuh ini teman-teman, kok masih ada seorang buya ataupun seorang kiai ya, ataupun seorang ustadz itu yang masih percaya dengan Habib Alawi ini. Kalau kita dengarkan dongeng-dongeng khurafatnya itu bukan 1-2 teman-teman. Kalau 1-2 mungkin masih bisa kita ini ya, tapi ini ribuan jutaan kali ya teman-teman. Kok masih ada seorang ustadz ataupun kiai, seorang buya yang membelanya? Harusnya kan harus ya, seorang yang berilmu kan harus berpikir ya. Kok ada ajaran seperti ini? Dulu aku belajar di luar negeri gak ada yang disampaikan seperti ini, kan seperti itu teman-teman. Kok karomahnya aneh-aneh gitu. Tapi mereka percaya dan membelanya teman-teman. Khurafat semacam ini. Aneh ya. Mi'raj bertemu dengan Allah selama ya sehari itu 70 kali loh teman-teman. Bayangkan Rasulullah saja itu sekali ya. Sekali bertemu dengan Allah. Ini 70 kali ya teman-teman. Mi'raj gitu ya. Ini dongeng khurafat yang jelas-jelas menyesatkan bagi kaum muslimin. Jadi teman-teman ya, semua kaum muslimin yang ada di Nusantara ini jangan terpengaruh dengan yaitu apa yang disampaikan oleh para habib-habib ini yang saya tampilkan ya. Jadi mereka itu menyampaikan bukan ilmu-ilmu agama, tapi menyampaikan dongeng-dongeng dari leluhurnya. Seakan-akan leluhurnya itu sakti, waliullah, dekat dengan Allah SWT, yang paling dicintai Allah. Tapi kenyataannya teman-teman, itu adalah cerita-cerita dusta.
Nah, maka dari itu kita harus berpikir cerdas dan berhati-hati ketika kita itu menimba ilmu-ilmu agama. Kita dengarkan dulu apakah mereka ini yang disampaikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, apa yang disampaikan, apakah yang mereka sampaikan itu hanya dongeng-dongeng khurafat yang semacam ini, teman-teman. Jadi kita harus pilih-pilih dalam bermajelis ilmu. Jangan sampai kita ini tersesat ketika mendengarkan ceramah-ceramah mereka. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.